Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, apa kabar? Aku harap kabarnya baik-baik banget pastinya ya. Nah teman-teman, sekarang kita udah di tanggal 14 Agustus 2021 gitu kan. Dan akhirnya. Dan kita udah mau ke tanggal 17 Agustus nih kan. Dan tanggal 17 Agustus kan kita semua tahu bahwa itu adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Tahu nggak kemerdekaan yang keberapa, ulang tahun yang keberapa, tahu nggak? Ya bener banget. Receh banget ya aku ya, oke. Yang ke-76, kayak iklan itu loh. 76. Oke, apa sih? Dan teman-teman, kita ada di Cemilan, cerita milenial anak muda. Nah, tema kita of the day itu apa sih yang udah yang lagi nonton pasti tahu gitu kan, karena kan ada judulnya ya di bawah. Ya, tema kita adalah Cinta Indonesia gitu. Makanya aku sekarang pakai baju merah, ini celananya putih ya. Udah tinggal digerek aja aku ya kan, taruh di tiang. Masa tadi aku pas pakai baju ini terus langsung orang rumah itu yang kayak, "Ren, nanti kalau udah di tiang kabarin ya," katanya. Jahat sekali ya. Anyway, seperti biasa kan, nggak mungkin aku sendirian gitu kan. Di Cemilan ini nggak mungkin aku sendirian ya. Aku sudah mendatangkan kedua narasumber aku yang jauh-jauh ya, dari Barat dan Timur Indonesia, dari Medan dan dari Nusa Tenggara Timur. Halo. Halo Kak. Halo kakak. Semangat dong. Halo. Wah, kayak ini. Apa kabar? Sehat? Baik, Puji sehat. Tuhan, sehat, Aduh, Kak. Makasih loh diundang lagi. Iya, aduh terima kasih loh ya udah meluangkan waktunya Oh, iya, yang Kak. sibuk banget pasti. Sibuk banget sih. Untuk datang ke Cemilan ya. Betul, ulang kali. Dan teman-teman pasti belum tahu kan, kita harus kenalan dulu nih sama narasumber kita ya. Aku mau ladies first, boleh kali dikenalin nama dan kesibukannya sekarang apa? Boleh buka masker? Boleh, Kak? boleh. Oke. Nih. Oh cantik ya kalau buka masker. Iya cantik dong. Cantik kali kalau pakai masker maksudnya. Ya, aku Sinta Kak, Sinta Talohe dari Sabu, Dari Sabu. Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sedap. Ya, udah terima kasih ya Kak Sinta udah datang di sini. Oke, selanjutnya. Ya, halo semua. Ya, nama aku Febri Saragi, asalnya dari Medan. Kesibukan. Iya. Kesibukannya sekarang pelayanan di salah satu yayasan juga. Oh, oke. Terima kasih ya Kak Sinta dan Sama-sama. Febri udah mau datang di Cemilan ya. Nah, tema kita of the day itu kan cinta Indonesia. Aku banget, gitu aku kan. banget. Iya, aku juga cinta Indonesia. Aku cinta kamu. Maksudnya yang nonton kan? Iya. Iya. Ya, oke. Nah, kan cinta Indonesia. Asli Indonesia kan? Asli dong dong. Kak. Asli Ih, dong. tanpa Aku juga campuran. asli loh. Bangga nggak jadi orang Indonesia? Bangga banget dong. Kenapa? Bangga. Siapa Kak bilang? Sinta. Saya duluan Kak. Iya pasti bangga lah Kak jadi orang Indonesia. Karena kan tinggal di Indonesia kayak gitu. Iya. Terus Indonesia ini menurut saya manusia yang paling unik. Dan termasuk saya unik. Karena tinggal di Iya. Indonesia. Iya. Uniknya kenapa nih Kak? Ya saya juga nggak tahu. Kenapa ya? Suruhku gede banget. Iya memang orang Indonesia tuh unik. Unik emang masyarakat plus 62 itu emang Kreatif unik, Kak. unik kreatif semuanya ya. Bangga lah. Ya oke. Kalau Ya, aku bangga banget jadi anak Indonesia, pemuda Indonesia karena yang pertama aku lahir dan besar di Indonesia. oh iya benar. Jadi sejak dalam kandungan udah makan makanan tanah Indonesia. Asik Tanahnya deh. aja, kemana? Hasil tanah. Oh hasil tanah. Oh ya kirain makan makanan tanah kan. Makan makanan hasil tanah Indonesia, terus sampai besar sekarang juga. Ya udah besar aja baru ada. Baru yang ada. di mix ya kayaknya. Terus ya Terus? banyak juga yang bikin kita bangga sama Indonesia kayak Indonesia itu negara kepulauan yang cukup besar. Terus kaya dalam banyak hal termasuk sumber daya alamnya kaya. Iya, Kayak tadi kata Sinta juga orang-orangnya juga pintar-pintar kreatif. Kaya juga kaya maksudnya kaya ide, kaya Iya. uang juga sih. Iya gitu. Jadi ya bangga. Jadi Iya. kayaknya nggak punya alasan untuk bilang Tidak mengucap syukur. nggak bangga jadi anak Indonesia gitu. Oh gitu ya. Iya. Aku juga bangga jadi anak Indonesia. Kamu bangga sih. jadi anak Indonesia? Bangga. Kenapa? Karena lahir di Indonesia. Kebanggaan kita sama dong. Iya. Jangan-jangan kita. Iya, sama juga alamnya ya, alamnya.
yang tadi Febri bilang Indonesia itu kan kaya kan. Kaya. Soalnya, iya kan alamnya yang kaya kita aja. Iya enggak, maksudnya ya itulah pokoknya Indonesia itu kaya dan banggalah aku jadi orang Indonesia gitu karena ada beberapa hal yang memang cuma ada di Indonesia kayak gitu. Terus negara kepulauan terbesar di dunia, waduh bangga deh aku ya. Oke, next, ini kan bulan Agustus nih kita mau ngerayain kemerdekaan Indonesia gitu kan. Tahu nggak kemerdekaan yang keberapa Kak? 76. Oh, tadi aku udah sebutin ya? Tadi aku udah sebutin ya, Kak? Sudah, Kak. Oh, udah ya? Iya, makanya Oke, kami maksudnya cuma- tadi mau tebak-tebakan gitu loh. Wah, Nggak jadi briefing deh. dulu sih. Iya, aduh. Oke, 76, baiklah. 76. 76 ya. Nah, ini kan bulan Agustus kan. Biasanya kalau misalnya ini nggak lagi pandemi kan biasanya kita ada lomba-lomba gitu. Dari Juli ya. malahan. Iya, dari Juli Lombanya supaya dari tanggal Juli. 17 tuh kayak puncaknya gitu ya kan. Tapi kan sekarang lagi pandemi ini. Maksudnya sekarang udah nggak ada lomba-lomba kayak lomba yang seru-seruan, lomba makan kerupuk, panjat pinang. Tarik tambang. Menurut kakak lomba yang paling seru yang pernah dialamin seumur hidup? Yang pernah dilakuin? Apa? Balap karung. Itu seru sih. Seru. Balap karung, lomba makan kerupuk kan itu waktu ya kecil ya. Terus ada Kairan tahu nggak itu lomba masukin paku dalam botol gitu. Oh yang diikat di Iya, pinggang, iya. kan? Sampai masuk gitu. Iya benar. Ya, terus kayak kata apa tuh? Tarik tambang juga. Tarik tambang. Yang paling seru itu sih ini sih apa sih? Panjat pinang. Panjat pinang. Ya kan? Pernah panjat pinang. Pernah ikut tapi jatuh kan. Nggak jadi dapat hadiah dong. Dapat hadiah. Kan? Kalau Kak Sinta, ada lomba yang paling kayak seru banget nih. Itu Kak, lomba kelereng. Lomba kelereng? Ya bukan main Kak. Oh bukan, yang di sendok Oh yang ya? di sendok Iya, itu di ya? Oh iya, bukan makan kelereng, bukan. Enggak Kak. Kan unik kan, jangan-jangan Iya kan? unik, iya nggak ada lomba gitu, makan kelereng. Indonesia sekali kalau makan kelereng. Jangan dong ya, jangan dimakan kelereng itu tidak boleh dimakan ya, dimainkan saja ya. Nah tapi kalau misalnya Agustusan sebelum pandemi, kalau misalnya sekarang ini kan lagi pandemi kan, nggak bisa kita ngerayain Agustusan, ngerayain lomba-lomba gitu. Tapi kalau misalnya pas kita bisa ngerayain lomba itu, lebih meningkatkan rasa nasionalisme kita nggak sih? Maksudnya cinta tanah air, cinta Indonesia, iya nggak sih menurut sumber aku? Menurut aku sih iya sih Kak, karena kan pas mau lomba itu kita udah ini persiapan untuk masuk perayaan 17 Agustus nih kayak gitu, hari kemerdekaan ya kan. Lomba-lomba itu ya memperingati perjuangan para pahlawan. Sedap, Siap. iya benar. Iya, kalau Febri? Iya, kalau aku sih memaknai setiap lomba-lomba itu ada nilai-nilai juangnya juga sih Kak. Sedap. Nilai juangnya, karena ya berjuang untuk menang kan. Iya, Sama ya berjuang untuk merdeka gitu kan. Aku tuh Pas pernah banget baca ya. filosofinya itu lomba makan kerupuk. Kenapa ada lomba makan kerupuk? Iya, aku juga sampai sekarang nggak ngerti. Coba. Iya, jadi lomba makan kerupuk tuh kayak di zaman dulu itu kan kerupuk itu kan makanan khasnya Indonesia kan dan simple gitu. Iya. Jadi waktu dulu para pejuang-pejuang kita itu biar ada tenaga untuk makan, untuk berperang, untuk apa namanya melawan para penjajah itu jadi makannya makan kerupuk aja, terus makannya harus cepet gitu loh. Nasi sama kerupuk sama garam lah. Oh gitu. Nah, itu udah enak banget kan itu. Nah, itu. Jadi filosofinya itu yang pernah aku baca. Supaya ada tenaga untuk berperang terus nggak ribet harus ngusain makan apa segala macam. Cukup makan nasi, kerupuk, garam. Iya, Baru udah ada tenaga baru lanjut perang lagi gitu. Iya sih, benar. Iya sih, iya kan, kayaknya lomba makan kerupuk yang paling sering di lomba Agustusan Iya, dan kayaknya wajib deh. Nggak Kayaknya boleh wajib, nggak boleh nggak ada kan. ada gitu. Sisanya lomba-lomba yang dimodifikasi kali ya. Di remix ya. Lagu dong, musik dong. Jeduk-jeduk dong. Di remix. Nah, itu kan kalau misalnya kita lomba, tapi kan ini pandemi, kita nggak bisa lomba nih. Iya. Terus gimana dong untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai anak-anak muda nih di era yang udah di era teknologi lah, di era teknologi, tapi juga kita nggak bisa kemana-mana. Gimana? Ada nggak sih cara kita sebagai anak-anak muda nih untuk lebih mencintai Indonesia? Kak Sinta? Ya kalau di tengah pandemi sih mungkin sulit sih Kak untuk mungkin menggerakkan kita untuk mencintai Indonesia karena ya terbatas dengan kondisi untuk bersosialisasi dan yang lainnya. Tapi sebenarnya ya dengan media sosial yang ada kan kita bisa membangkitkan semangat para pemuda-pemudi lah terlebih khusus supaya menjadi orang-orang yang
bersuara tentang hal-hal yang benar kayak gitu untuk Indonesia, membangkitkan semangat dan juga ya lebih mencintai Indonesia. Nah, terus maksudnya kalau misalnya kita lebih mencintai Indonesia, terus maksudnya gimana? Maksudnya apa? Ini misalnya kayak di belakang aku ini kan ada bendera nih ya. Iya, masa kita pelukin Kak gitu? Aku cinta Indonesia, aku pelukin gitu bendera kita. Masa gitu? Atau gimana, Feb? Ya enggak dong. Wujud kita cinta sama Indonesia itu ya nggak harus peluk-peluk bendera, terus tiap hari kayak mengheningkan cipta. Iya gitu ya kan, atau lihat bendera langsung hormat gitu. Ya itu seremonial aja kali ya, kayak upacara kali. iya. Tapi kayak hal-hal praktis gitu kayak contohnya aku harus lebih sering dan membudayakan pakai bahasa Indonesia sehari-hari gitu. Iya benar. Pakai bahasa Indonesia karena ya kayak aku pernah bilang juga sama Karen kayaknya bukan pengetahuan sih. Kekayaan kita tentang bahasa Indonesia kayaknya masih sangat kurang ya. Iya. Bahasa asli kita sendiri gitu loh. Bahasa Makanya kadang kalau baca-baca di mana gitu, tahukah kamu misalnya gitu, ini tuh ternyata bahasa Indonesia yang sama sekali nggak pernah kita dengar gitu loh. Iya, Terus benar. ada penjelasan-penjelasannya. Berarti masih sangat minim untuk pengetahuan kita tentang bahasa kita sendiri teman-teman. Jadi mungkin hal sederhananya gimana supaya kita makin cinta Indonesia, satu kita pakai bahasa Indonesia kita dengan baik, sesering mungkin. benar. Ya kalau mungkin tuntutan yang lain untuk menggunakan bahasa asing ya oke lah. Belajar Tapi, untuk belajar boleh. Yo, nggak benar. masalah. Yang penting ya jangan sampai malu pakai bahasa Indonesia. Iya, kayak apaan sih nggak gaul banget kayak literally. Udah baca berita yang kemarin karena bilang terima kasih, maaf itu dibully gitu. Iya. Ada itu karena bilang terima kasih, maaf dibilang kampungan. Iya benar, aku sempat baca jadi ada putri dari keraton Iya, Jogja kalau nggak iya. salah, dia ketemu satpam Kak. Pokoknya tiap diseberangin jalan sama satpam tuh dia bilang terima kasih. Terus langsung kayak anak-anak yang di belakang itu kayak kampungan banget sih. Iya. Kayak ya ampun itu kan hal maksudnya basic lah ya. Biasa kan? Dasar tapi kayak gitu pun Tapi kan itu Indonesia Kak membuktikan budayanya dia bahwa dia tuh orang yang ramah. Iya, Kan Indonesia tuh kan benar. orang-orangnya ramah. Juga pakai barang-barang Indonesia, produk Indonesia. Banyak loh yang teman-teman bisa searching juga kali Iya, ya. benar. Banyak yang Iya. ada di rumah, di kamar, di dapur. Iya, gitu. Bahkan yang kita pergi ke kantor juga kita masih pakai barang-barang Indonesia yang kita makan. Aku pas kemarin tuh ditanyain kan, apa produk Indonesia? Makanan. Maksudnya jajan-jajan gitu. Karena orang kita suka makan kali ya. Iya, cilok, cimol itu cuma ada di Indonesia ya kan, sempol itu kan cuma ada di Indonesia ya. Terus apalagi produk Indonesia yang aku gunain ya? Apalagi dan ternyata banyak banget ya. Banyak banget. Sebutkan fabric. Yang aku tahu, Yes. nggak apa-apa sebut merek Nggak nih. boleh. Sok. Nggak boleh. Nggak apa-apa. Maksudnya biar teman-teman Biar yang nonton teman-teman juga tahu, tahu iya. bahwa itu tuh produk Indonesia. Ini pasti kita semua suka nih, mie instan, ya kan? Iya Indomie, itu. terus coklat Silver Queen. Iya sih. Itu ternyata punya Indonesia. Indonesia loh Kak, luar biasa. Coklat Terus Silver Queen, terus apa tadi? Helm. SNI. Helm yang udah SNI. Itu juga punya Indonesia. Politron. Politron itu apa? TV, AC. Iya. Wah, Itu kan punya banyak. punya Hawk barang-barang Band. Indonesia. Iya, Hokben. Batik. Batik jangan lupa. Iya, Nasi bener. Padang apalagi? Iya, Nasi Padang. makanan nasi Indonesia, nasi Padang. Nasi goreng tuh makanan terenak nomor berapa gitu di dunia sama nasi Padang. Rendang. Rendang. Jadi ya makanya kayak aku bilang kita kayaknya nyaris nggak punya alasan untuk kita nggak bangga jadi anak Indonesia. Yes. Oh, iya bener. Gunain produk Indonesia kan Kak. Tapi terus kalau misalnya kita godain produk luar nggak salah kan? Enggak dong, Kak. Maksudnya bukan berarti kita nggak cinta Indonesia kan? Enggak Kak? juga. Menurut Kak Sinta gimana? Iya sih Kak, kalau menurut sih ya kalau kita menggunakan produk luar berarti kita menghargai usaha orang lain kan, maksudnya dari negara orang kayak gitu. Dan kita melihat bahwa oh ya ternyata kualitas mereka juga baik, bukan berarti kualitas kita juga nggak baik kayak gitu. Nah, bener. tetap ya saling menghargai toh usaha orang lain. Iya. Gitu. Nggak salah sih teman-teman kalau misalnya kita mau pakai produk luar ya, tapi jangan sampai itu kayak kebanggaan gitu, kayak ini aku pakai produk luar nih, aku orang kaya dan segala macam. Nggak gitu Dari ujung padahal. kaki sampai ujung rambut pakai produk luar. Iya kan. gitu, terus rasanya gitu, terus langsung lupa kalau aku nih masih orang Indonesia gitu. Ya, jangan sampai kayak gitu juga gitu, harus bangga menggunakan produk Indonesia gitu. Karena nggak kalah kok, aku aja kaget maksudnya coklat Silver sih. itu dari Indonesia. Aku ya ampun tuh menurutku coklat terenak di dunia ini. Iya, asli ya. Iya menurut aku ya gitu, dan ternyata
produk Indonesia luar biasa ya. Bangga banget sih jadinya jadi orang Indonesia gitu karena banyak hal. Batik juga yang tadi Febri sebutin, batik sampai diakuin sama tetangga sebelah. Iya, banyak yang mau ngakuin padahal batik itu jelas dari Indonesia. Tiap daerah kayaknya punya batik deh. Iya, punya batik kan? dan kain-kain sendiri. Iya. Yes. Di Sabu kainnya tuh kayak beda nggak sih dari batik semua di Beda Indonesia? sih, Kak. Tapi itu batik nggak sih Kak kalau yang dari Sabu Kain itu? ya. Cuman kain sih Kak, Oh, kain. karena kan ditenun. Oh, tenun khas. Tapi pasti ada corak tersendiri yang menandakan oh ini dari Sabu. gitu. Oh, gitu. Iya benar. Aduh. Walaupun mirip-mirip tetap aja sih Iya. ada beda. Ada Benar-benar. beda. Di Batu ini juga ada batik. Ada. Batik apel. Iya nggak? Iya benar serius. Sekarang kan kita khasnya Iya, apel kan, kota Oh, apel. iya. Biasanya dulu seragam sih dimasukin seragam. Jadi batik, seragam batik gitu. Tapi ada gambar apelnya. Oh, iya. Ya, itu Makasih loh, pengetahuan baru bagi aku. Orang Batu. Iya, jadi di Batu aja ada batik gitu. Di Ambon juga ada batik, di Sabu ada kain tenun juga yang khas Sabu. Medan Sabu kan juga. kayak? Iya, Sabu benar Kak. Di Medan juga ada batik. Ada kainnya kan, ulos Kain. kayak gitu. Oh iya, ya ampun Indonesia ini kaya Kaya luar banget biasa, sebenarnya. kaya banget ya. Nah teman-teman ya namanya juga acara cemilan nih, ya ini sudah ada makanan dan cemilan. Makanan Ini yang dan saya tunggu cemilan. sih sebenarnya. Iya. Saya kirain tadi mau dikasih makanan Indonesia kayak pecel lele gitu. Nasi Baik-baik, padang. keberatan dong. Bukan cemilan. Bukan cemilan. Ini Makanan berat itu. ya oke, aduh. Oke kita mau nyemil dulu ini ya, aku mau ngajak narasumber aku nyemil. Dan untuk kamu yang nonton kita nyemil dulu yuk. Nah teman-teman balik lagi di Cemilan, cerita milenial anak muda di hari Sabtu ini di malam Minggu terakhir sebelum kita nanti hari Selasa akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ya. Oke lanjut obrolan kita di malam ini bersama dengan narasumber aku yang ganteng dan cantik ini ya, yang manis ya. Tapi bukan gula. Air. Iya, manis. Iya, manis, yang manis. Ya kan semua orang manis dan cantik. Oke, kita akan lanjut. Terus kan tadi kita udah ngomongin cara mencintai Indonesia adalah dengan menggunakan produk-produk Indonesia. Terus juga Cintai budaya. Menggunakan bahasa Indonesia. menggunakan bahasa bahasa Indonesia, Indonesia. menggunakan bahasa Indonesia gitu. Iya karena itu juga tadi aku mau singgung sedikit bahwa kita tuh mau ke ujung Indonesia manapun, kalau kita pakai bahasa Indonesia itu kita diterima pasti. Iya benar, nggak sih? benar Kak. Bahasa persatuan. Bahasa Iya, persatuan, bahasa emang persatuan. bahasa persatuan. Yes. Jadi ya ketemu ya di mana aja kalau even kita misalnya ke luar negeri gitu terus ada yang ketemu orang sama-sama Indonesia terus kayak kita saudara. Kayak gitu nggak sih? Iya, aku nggak pernah keluar negeri sih, cuman maksudnya aku denger cerita-cerita kayak gitu langsung kayak ya ampun ketemu saudara sendiri gitu. Oke, terus aku mau nanya lagi nih sama narasumber aku, gimana cara apalagi nih untuk kita anak-anak muda ini mencintai Indonesia karena kalau misalnya lihat sekarang udah banyak banget input yang masuk dari luar kan dari barat, dari K-pop, Korea, sehingga bikin kita tuh jadi yang kayak Indonesia kok gini sih kayak gitu, jadi kayak nggak bangga gitu. Gimana ya Kak caranya untuk kita mencintai Indonesia? Kak Sinta dulu. Kalau menurut aku sih Kak, Indonesia kan budayanya banyak. Cobalah untuk mencintai budaya Indonesia, perbedaan yang ada, karena tuh unik gitu loh. Maksudnya memang sih mungkin budaya yang lain, ya itulah budaya mereka kayak gitu. Tapi ini budaya kita dan kita harus justru masa kita membanggakan budaya orang lain, Iya. tapi budaya kita sendiri nggak pernah kita expose gitu. Tapi kita malah menghina budaya sendiri. Apa sih Indonesia gini. Indonesia tuh jelek begini. Padahal sebenarnya kita lahir di mana sih? Iya. Ya kan, kita orang Indonesia bangga. Iya, Aduh benar. Tuhan Yesus. Betul. Iya kan sekarang kita kayak kalau misalnya aduh apaan sih misalnya lihat misalnya kayak aku ini kan cewek gitu kan. Terus lihat opa-opa Korea itu kan kayaknya aduh ganteng banget gitu. Terus lihat cowok dengan saya. terus lihat cowok Indonesia langsung kayak apaan sih kamu lebih ganteng opa aku kali gitu kan. Biasanya gitu, opa Korea, opa kayak gitu. Kan opanya Oma. Enggak, opa aku juga ganteng. Digantengan aku lah. Iya, oke. Iya, Feb. Iya. Oke,
thank you Kak Sinta. Kalau dari Febri, Ya, mungkin nambahin sedikit soal supaya cinta budaya, Kak. Mungkin di keluarga juga, di sekolah dikasih edukasi kali ya. Kalau ternyata kita itu punya kekayaan yang melimpah dalam hal budaya. Jadi rasa cinta kita itu juga tumbuh, baik dari keluarga, dari sekolah, lingkungan. Jadi nggak melulu, tapi kayak kata Kak Iren, bukan berarti kita jadi tertutup sama budaya luar, tidak. Tapi kita jadi ada rasa cinta juga sama budaya kita sendiri, karena ya ada edukasi di rumah, ada penjelasan dari papa mama. Buat papa mama juga mungkin bisa jelasin nih, khususnya budaya keluarga lah dulu kan. Kayak kami misalnya di rumah orang Batak gitu, pasti bapak mama udah cerita nih, oh nortor itu begini, pakai ulos itu begini. Jadi udah ada rasa cinta duluan. Nah terus cara lain nambahin cinta kali Kak, hal praktis aja kali ya, kayak menjaga kebersihan lingkungan. Iya, Itu kan hal kayaknya simple, bener. pernah tulisan apa tuh, kamu sekolah dari TK sampai SMA sampai kuliah Berapa tahun, tapi nggak tahu cara buang sampah di tempatnya. Iya, benar-benar. Kan dulu SD udah belajar 5R kan Kak? Iya. Apa tuh 5R? Ya 5R adalah Reuse, reduce, replace, tadi apa? Penggunaan kembali. kembali. Reduce itu pengurangan. replace, penggantian, Iya. recycle, apa daur ulang, sama replant, Ah. kayak menanam kembali, reboisasi kayak gitu. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu, itu dari SD kan Iya, Kak sebenarnya, benar. SD, SMP terus diingetin. Tapi ya kita anak muda ya jangan jadi kita, udahlah itu kan pelajaran SD, tinggalin aja. Justru enggak kan Kak. Enggak, benar-benar. Iya. Aku juga ngomongin yang tadi itu, aku pernah baca kan Kak, jadi SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah Belum kuliah, ya. 4 tahun, 4 tahun ya. sekolah selama itu terus masih buang sampah sembarangan, ngapain Iya, aja ngapain gitu. aja. Sejak saat itu Kak, aku langsung kayak bertobat gitu. Maksudnya enggak, dulu kan kalau sampah plastik, sampah permen itu udah buang aja di jalan gitu. Tapi sekarang tuh rasanya Kayak udah berat gitu ya, iya, kayak udah berat untuk buang sampah. bakal simpen sampai nemu tempat sampah Bener, gitu. Bener. sama aku juga gitu sih. Wah, Iya, menjaga lingkungan Lingkungan, supaya bener. bersih. Terus yang paling ini sih Kak, apa namanya, menjaga persatuan itu sih. iya. Sekarang maaf kata sih, bukan berarti orang tua kita nggak menjaga persatuan, tapi nggak. Tapi kayaknya masanya mereka kayaknya ya udahlah, bukan ya udahlah, maksudnya mereka udah lewat nih berjuang untuk menjaga persatuan kan. Ya sekarang tinggal giliran kita nih, kita anak muda, kita generasi penerus. Benar. Jangan gampang disuntik sama apa namanya, doktrin-doktrin atau paham-paham radikalisme yang bikin kita nggak cinta tanah air, yang bikin kita jadi apatis sama pemerintah malahan, atau jadi kayak apa ya, bodoh amat sama negara gitu. Itu jangan sampai teman-teman, itu udah menurut saya udah golongan yang berbahaya kan. Iya sih, benar-benar. Kita ini penerus loh, Iya, iya kan? anak muda. Opa, oma, papa, mama kita juga sih bakalan mati, meninggal. Terus siapa dong yang menjalankan tonggak pemerintahan ini? Pasti kita, teman-teman. Berat. Jadi, Iya, langsung orasi di sini ya. orasi. Saya setiap kemerdekaan Rasanya berapi-api ya, luar api biasa. nasionalisme saya ini tumbuh lagi. Api merah putihnya tuh ya. Iya. Masa cuma kemerdekaan tiap hari, harus Iya semakin benar-benar. cinta Iya tanah benar-benar. Iya kayak menjaga persatuan. Iya, misalnya kayak tadi kan kita juga diajarin nih di rumah kan budaya minimal budaya sendiri. Aku juga dari Ambon juga ada budaya sendiri, tapi menjaga persatuan juga sekarang itu dengan menghargai orang lain gitu kan. Semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Jadi kita beda, misalnya kita beda nih, kita bertiga aja beda nih kan, tapi kita saling menghargai gitu. Jadi ada juga akan peribahasa ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan. Jadi menghargai budaya dimanapun kamu, even kita sekarang semua ngumpul di Batu nih gitu kan. Tapi kita juga dengan orang Jawa, dengan budaya di sini kita menghargai gitu, dan kita juga melakukan apa, misalnya bukan adat sih, maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang ada di Kota Batu, yang ada di Jawa juga kita lakukan, misalnya permisi itu harus nunduk dan segala macam gitu. Di Ambon udah lewat aja Kalau gitu. nunjuk juga kan nggak boleh gini. Iya, harus gini gitu. Ya adat-adat kita nggak diajarin nih, tapi karena kita Indonesia, kita menghargai dan kita juga lakukan itu gitu. Jadi ya itu penting sih ya bagi anak-anak muda nih ya teman-teman. Sama ini nih, taat rambu lalu lintas. Oh iya, itu hal simpel banget. Hal simpel ya, tapi itu juga sebagai bentuk kita mencintai Indonesia. Benar, ya Kak. nggak sih Kak Sinta? Iya betul banget Kak. Kayaknya untuk teman-teman yang bangga untuk
kalau naik motor nggak pakai helm bertobat deh. Iya. Gemes Bangga deh. nih, tapi itu beneran kayak suatu kebanggaan gitu Kak, biar rambutnya nggak rusak. Iya benar Nah, ya. terus bangga juga kalau masih kuning udah langsung jalan. Iya kayak pembalap. Iya, nakalnya ditunjukin sih. Iya. Itu kayaknya udah deh, udah 76 tahun Indonesia dan kalian udah berapa tahun kayaknya udah jangan lagi. Iya jangan lagi gitu bener. Jadi harus taat rambu lalu lintas. Itu hal simpel sih, cuman jarang biasa kita lakuin gitu. Kadang pun masih kalau misalnya kayak udah merah, udah misalnya kan sekarang ada detik-detiknya gitu gitu, kan. Jadi kayak oke gini. Jadi balapan misalnya mau motor sebelah nih, siapa duluan nih, siapa duluan. Nah itu hal simpel kayak gitu nih teman-teman. Coba deh kita taat sama pemerintah gitu. Karena memang juga kan Kak ada ayat firman Tuhan kalau nggak salah. Iya. Yang harus menaati pemerintah kan, Kak. Kita harus taat pemerintah. Kalau di Alkitab taat sama raja itu berarti kita taat sama Tuhan juga. Ya kita kan gak ada raja di sini. Maksudnya kita adanya pemerintah, jadi kita taat sama pemerintah kayak gitu. Di era sekarang juga hati-hati sama ini Kak kan. Handphone, Yes. iya benar-benar. Ya, jadi anak muda juga ya nggak mungkin nggak punya handphone ya. Mungkin ada berapa Mungkin yang nggak ada. punya handphone, tapi hati-hati juga dengan barang ini. Jadi ya wujud kita cinta sama tanah air juga kita nggak Iya benar Kak, nyebarin hoax. Iya. Terus ujaran kebencian kayak gitu-gitu. Karena kadang kan itu mendatangkan uang Iya, juga kan. bener. Nah, jadi tergiur tuh, nggak apa-apa ini keluarkan aja kata-kata rasis, nanti kamu saya bayar. Nah itu hati-hati teman-teman harus difilter ya gitu-gitu kan. Iya benar. Aduh, iya kan sekarang tuh, aduh masalah dikit jadi hal, terus Iya, kita bener. rame ngikut gitu. Iya, Padahal, aduh. Ikut-ikut sebarin, Ikut-ikut gitu, ikut-ikut, iya benar gitu. Jadi untuk teman-teman yang nonton kalau misalnya ada kok udah banyak caranya kita bisa lihat aja di internet gimana caranya tahu ini hoax atau enggak. Jadi bisa kita lihat aja dan kalau udah tahu hoax jangan disebarin gitu ya. Jangan disebarin teman-teman ya, ujaran kebencian, ujaran-ujaran yang jahat. Itu sebenarnya bukan hanya karena sebagai bentuk kita mencintai, tapi itu basic seorang manusia nggak sih? Maksudnya harusnya nggak seperti itu, harusnya nggak menggunakan kata-kata yang negatif, kata-kata yang jahat seperti Jangan itu. ciptakan perpecahan lah ya kan, Kak. Iya bener Kak, bener-bener. Iya kan kita harus jadi peacemaker ya gitu, peacemaker. Jadi kalau kita jadi troublemaker, apa faedahnya juga gitu kan. Aduh ada juga bikin orang lain juga makin emosi sama kita, makin gak suka sama kita dan segala macem. Terus, iya banyak sih, iya jalan-jalan. Iya, Jalan-jalan ke ini keliling Indonesia ya kalau udah ada duit ya. Kamu kalau misalnya boleh nih sekarang ada berkatnya, terus pengen kemana? Raja Ampat. Di Papua ya? Iya, itu udah dari kemarin dari kapan tahun tuh pengen kesana kayaknya keren banget deh. Iya. Nah kalau aku misalnya Danau Toba, itu kan udah tuh pasti kan. Iya pasti kan dari Medan. Iya, ya? karena aku dari sana Danau Toba tuh pasti udah kesana lah. Kalau yang keluar Sumatera Utara itu khususnya kayaknya masih pengen banget tuh ke Raja Ampat. Ke Raja Ampat. Wah emang bagus banget sih Bagus Raja banget Ampat. sih, Parah. serius. Kalau Kak Sinta? Kalau saya sih pengennya tuh tetap keliling Nusa Tenggara Timur dulu, Kak. Oh, Kan masih iya. di Sabu, belum Iya. melihat tuh pulau-pulau di NTT yang lain. Iya. Ternyata kan Tapi di NTT juga bagus. banyak banget Kak. Iya, banyak. Pantai-pantainya luar biasa. Pantai-pantainya bersih, bagus bersih, banget. terus Gitu. masih biru banget. Di Ambon juga bagus tuh, Kak. Iya di Maluku, Ambon. is, Aku negeri di seribu Ambon, pulau. di Ambon itu aku aja maksudnya di Ambon aja belum semua gitu kan, di Maluku belum semua. Jadi pengen ya dulu di Indonesia nggak kalah bagus ya. Jadi teman-teman yang mungkin ada berkatnya coba deh keliling Indonesia gitu, traveling kan, melihat perbedaan-perbedaan dan yang keren-keren banget tempat-tempat. Aku merinding, aku pengen pengen jalan-jalan ya. Ini kapan selesainya sih pandemi ini? Aduh, iya. Tapi iya bener, tapi aku mau sempat singgung juga. Taat pemerintah itu juga jangan kritik gak sih? Maksudnya sekarang tuh banyak banget yang kritik pemerintah, apalagi di tengah pandemi ini kayak pemerintah ini apaan sih? Vaksinasi dan segala macam. Taat aja gak sih? Karena kita ngatain juga nggak merubah apa-apa gitu. betul. Ya nggak sih? Atau Sebenarnya kalau kritik itu kan itu hak kita sebagai warga masyarakat. Iya. Itu hak kita. Yang penting kalau bagi saya kayak kritik itu kan ada dua kan. Ada yang Membangun membangun, dan ada yang menjatuhkan. Nah, jadi kalau kita ngasih kritik terhadap program pemerintah, ya kasih usulan juga. Jangan Kasih melulu- solusi. Jangan melulu soal kritik. Ini misalnya contohnya apa ya kayak vaksinasi misalnya. Vaksinasi kurang efektif nih dan sebagainya. Ya kasih solusi. Atau malah memberi diri, oke saya bersedia jadi relawan misalnya untuk edukasi masyarakat soal vaksin. Kan udah pada kuliah misalnya kan. Pasti tingkat pengetahuannya mungkin udah lebih tinggi, lebih tinggi, iya. dibandingkan orang awam yang maksudnya
belum menyentuh tingkat pendidikan Iya, setinggi dia betul. misalnya. Jadi kalau mengkritik tuh aku rasa nggak apa-apa Kak Iren. Iya. Seperti yang aku bilang tadi, jangan jadi kita kayak apatis sama pemerintah. Apatis berarti nggak peduli Nggak gitu. peduli. Nah itu justru salah bagi Iya. saya. Dengan kita mengeluarkan kritik itu berarti kita peduli sama pemerintah, sama programnya. Tapi juga sebisa mungkin juga kita Kasih solusi gitu, jangan Melulu kritik, ya. kritik, tapi ya nggak ada solusi gitu. Bener. Kritiknya juga harus yang apa namanya, yang membangun. Ya kalau bisa bahkan kita jadi relawan lah. Iya. Entah kita pemberi edukasi atau malah kita memberi diri untuk jadi nakes Iya, misalnya kan. mungkin bisa. Iya. Iya bener. Ya oke ya. Sekarang nih terakhir aku pengen nanya harapan sih ya. Harapan kakak berdua sebagai anak muda nih untuk Indonesia. Kan kita udah mau 17-an nih kan. Jadi apa sih harapannya? Kak Sinta. Kalau saya sih harapan saya untuk Indonesia, kalau mau dibilang Indonesia harus maju, dari dulu juga orang punya harapan itu kan. Iya. Proses. Iya, proses memang Indonesia harus maju seperti itu. Tapi setidaknya Indonesia kita harus menjadi berbeda dari negara yang lain. Maksudnya jangan terlalu, kalau kita ya, kalau menurut saya jangan terlalu kayak saya harus sama dengan negara ini kayak gitu. Tapi kembangkan potensi yang ada di dalam negara kita. Betul. Untuk memberitahukan kepada negara-negara yang lain bahwa Indonesia itu memang benar-benar berbeda. Tapi walaupun berbeda, ya perbedaan itulah yang harus kita tunjukkan kepada dunia gitu. Dengan banyaknya apa ya, pulau-pulau yang ada di Indonesia, budaya yang ada di Indonesia. Menurut itu saya itu. Oke. Kalau Febri? Ya harapan saya sih sama dengan Cinta juga ya, nambahin aja. Dari tahun ke tahun tuh tiap ulang tahun kayak tahun lalu 75, 74, 73, sekarang udah 76. Kayaknya harapannya semoga Indonesia makin jaya, makin makmur, makin apa segala macam. Ya itu harapan dan doa kita bersama. Tapi di usia yang ke-76 ini ya harapan saya semoga kita semakin cinta sama tanah air, kita semakin bangga. Makasih loh Kak Iren, temanya kali ini keren banget, biar kita anak-anak muda nih kayak bener-bener udah, menurut aku tuh kayak udah bener-bener terkontaminasi banget. Iya, dengan dari luar kan. Gitu loh. Maaf ya teman-teman, tapi itu analisa saya sama, ya nggak usah jauh-jauh deh, sama beberapa teman-teman, beberapa kelompok kayak udah nggak tahu lagu daerah Indonesia, Iya. nggak tahu Pancasila makanan aja asli. bahkan nggak apa. Pancasila lupa gitu kan. Aduh. Jadi ya itu sih harapannya, supaya di usia yang ke-76 ini apalagi pandemi, biar kita makin kokoh, cinta tanah air, makin semangat juga menjalankan inovasi-inovasi yang baru. Dukung pemerintah dalam bentuk ya apa aja yang bisa kita lakuin selagi kita masih sehat, masih kuat. Ya lakuin yang terbaik untuk Indonesia. Terus ya harapannya semoga pandemi cepat berlalu lah. Iya. Kemarin kita udah dikasih emas kan sama bulu tangkis. Iya, itu seneng kayak banget. kado. Iya, aku kayak mau sampai terharu dong. Aku sampai Iya, nangis gitu. nontonnya aja kita kayak, oh. Iya, itu kado dari tim atlet kita ya. Dari kita apa nih yang mau kita kasih untuk Indonesia sendiri. Iya, benar-benar betul ya. Jadi ya itu harapan kita semua lah ya. Dan teman-teman yang nonton, aku pengen kasih juga satu ayat nih. Satu ayat dari Yeremia 29 ayat 7. Oke, kita buka dulu ya. Sebentar ya. Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, jadi kita ditempatkan sama Tuhan ya kan. Kita nggak bisa milih ya, kita mau lahir di mana gitu kan. Kita nggak bisa milih. Kita ditempatkan sama Tuhan untuk lahir dan besar di Indonesia gitu. Dan ayat ini ngajak kita untuk berdoa buat bangsa kita gitu. Maksudnya kadang kita tuh suka gitu ya, maksudnya kita apa ya, kritik pemerintah dan segala macam, kayak kita tinggal di sini tapi pernah nggak sih kamu berdoa buat Indonesia, yang kayak benar-benar berdoa untuk Indonesia? Ya mungkin ada yang sering gitu. Aku sesekali berdoa untuk Indonesia gitu. Tapi ini kita diajak lagi, diingetin lagi untuk kita berdoa buat bangsa kita, negara kita, sebagai tindakan juga nih untuk menyatakan rasa cinta tanah air gitu. Tapi bukan hanya berdoa, tapi dibilang juga usahakan kesejahteraannya. Ya, caranya gimana? Ya itu tadi kan cara-cara yang tadi kita udah lakuin, yang kita udah omongin gitu. Atau ada tambahan dari kakak berdua? Udah sih kayaknya. Cukup ya? Cukup. Aduh, sip itu ya. Jadi teman-teman, kita berdoa buat bangsa ini,
terus juga usahakan kesejahteraannya karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita juga pastinya ya. Oke deh, terima kasih Kak Sinta dan Febri udah Makasih Kak Iren. di cemilan ya. Kalau aku ajak lagi mau lah ya. Mau banget lah. Mau banget Febri. Oke, terima kasih ya Kak. Kita akan nutup cemilan. Minta Febri boleh berdoa. Oke. Kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan tempatkan di bangsa ini, di negara ini yang kaya, yang makmur. Terima kasih Tuhan. Bahkan bersyukur juga untuk pembahasan yang sudah kami paparkan. Kami berdoa supaya apa yang sudah kami bicarakan pada malam hari ini bisa memberkati kami dan juga memberkati teman-teman yang menyaksikan di rumah. Tuhan, malam ini kami berdoa untuk bangsa negara kami. Memasuki usia ke-76 tahun ini kami mau Tuhan terus bekerja, berperkara. Bahkan kami mau kemuliaan Tuhan semakin nyata atas bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat bahkan sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong kasih hikmat bagi tiap-tiap hamba-Mu dalam mengambil keputusan, membuat kebijakan, membuat peraturan, semuanya berdasarkan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap aparatur negara, setiap orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan, anggota DPR, DPRD, sampai ke daerah-daerah juga. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati mereka. Yang mungkin sudah punya niat jahat, yang sedang berjalan dalam rencana kejahatan untuk merugikan masyarakat, merugikan bangsa negara, baik itu tindakan korupsi dan sebagainya. Kami mau Tuhan gerakkan hati mereka untuk segera bertobat, segera berpaling kepada Tuhan. Kami mau juga orang-orang yang bertindak untuk mencegah tindakan-tindakan ini juga Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, aku juga berdoa sepakat untuk malam hari ini untuk semua teman-teman, anak-anak muda Indonesia, khususnya anak-anak muda Kristen. Kami tetap bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini, di tengah-tengah dunia yang semakin kacau ini. Kami semakin bisa menunjukkan kalau kami itu anak Tuhan Yesus yang taat sama pemerintah dan bisa menjadi berkat di mana saja kami berada. Lewat tulisan-tulisan kami, lewat aksi-aksi kami, lewat apa saja yang kami lakukan, kami memuliakan Tuhan lewat semua yang sudah Tuhan berikan bagi tiap-tiap kami. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa untuk bangsa negara ini. Masuk usia ke-76 tahun, harapan kami bersama pandemi cepat berlalu. Berkati pemerintah dalam mengatasi segala sesuatunya. Baik itu vaksinasi, segala usaha yang dilakukan pemerintah. Tuhan tolong mereka dalam melaksanakan semuanya. Bahkan kami juga, Tuhan kasih kami hati untuk taat, menaati protokol kesehatan, mau divaksin, ikut program pemerintah, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini harapan kami untuk Indonesia. Memasuki usia yang ke-76 tahun ini, jayalah Indonesia dan Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu lewat apa saja sehingga melalui kami dan bangsa Indonesia ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Banyak orang yang semakin mencintai Tuhan. Gereja-gereja Tuhan juga di mana saja berada di seluruh Indonesia juga Tuhan pakai gereja-gereja menjadi alat Tuhan, perpanjangan kasih Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Aduh teman-teman, terima kasih yang udah ngikutin dari awal tadi sampai di penghujung acara di hari ini. Dan tetap ya teman-teman, kita mau pamitan nih. Tapi jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan 6M. Yes. Memakai masker. Menjauhi kerumunan. Ulang ya, kita ulang ya, ulang ya. Oke. Tetap menjalankan protokol kesehatan 6M. Memakai masker. Menjauhi kerumunan. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Mengurangi mobilitas. Mengurangi populasi manusia. Satu lagi. Mengurangi populasi manusia. Jangan dong ya. Menghindari Menghindari kerumunan sudah, Kak. Mencuci tangan sudah. makan bersama. Ini merdeka. Aduh, tiap minggu kayaknya ini ya. Oke. Kak, coba searching dulu deh. Menghindari kerumunan nggak sama dengan nggak mau makan makan bersama. bersama. Beda. Beda, oke. Iya, oke. dulu kan 5M, sekarang ditambahin menghindari. Kak, ini ntar di-cut kan? Enggak apa-apa. Kita masuk aja ya. Oke. Astaga. Iya, kayak tiap minggu dari minggu lalu makan bergizi yang satunya. Manusia. Enggak salah sih. Enggak salah ya, tapi oke. Ya, kita ulang ya, teman-teman. Tetap memperlakukan protokol kesehatan 6M, memakai masker. Menghindari kerumunan. Menghindari. Ayo coba tenang dulu, tenang. Oke, ya. Ulang lagi nggak? Dari aku nggak? Oke. 3 kali ya ini, oke. Aku udah bener sih yang salah tadi. Makanya jadi ketawa kan. Oke. Jadi teman-teman tetap ya memperlakukan protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, memakai masker, Menghindari kerumunan. Mencuci tangan. menjaga jarak. Apa? Mengurangi mobilitas. Yes.
dan menghindari makan bersama. Yes, ya, aduh, akhirnya selesai 6 ya. Ini cuma 6 loh Kak. Aduh, semoga nggak nambah ya, tambah bingung nanti kita ya. Oke deh teman-teman, terima kasih udah ngikutin dan tetap harus memperlakukan protokol kesehatan. Dan abis ini kita bakal nyanyi satu lagu yang diciptain sama teman aku, Melisa Latu Putih. Lagu ini pas banget sama Ait Firmanton yang tadi kita udah baca. Dan aku harap dengan lagu ini juga bisa menjadi berkat untuk kamu. So, aku Iren. Aku Febri. Dan aku Sinta Talohe. Pamitan dari layar kamu, sampai ketemu minggu depan. Dadah, God bless you all. Allah memanggil kita umatnya untuk diberkati dan memberkati, menjadi terang dan garam bagi dunia, memberitakan kasih Allah yang sejati. Jadilah berkat dimanapun kau berada, dan usahakanlah kesejahteraan bangsa kita. Berdoalah kepada Tuhan bagi bangsa, karena sejahteranya sejahteramu. Allah memanggil kita umatnya untuk diberkati dan memberkati, Menjadi terang dan garam bagi dunia, memberitakan kasih Allah yang sejati. Jadilah berkat dimanapun kau berada, dan usahakanlah kesejahteraan bangsa kita. Berdoalah kepada Tuhan bagi bangsa, karena sejahteranya sejahteramu. Jadilah berkat dimanapun kau berada, dan usahakanlah kesejahteraan bangsa kita. Berdoalah kepada Tuhan bagi bangsa, karena sejahteranya sejahteramu, karena sejahteranya sejahteramu, karena sejahtera